Pak Jemi, selamat sore Dr. Suhentolia. Mohon dibantu jawab beberapa pertanyaan saya. Apabila Yudas Iskariot memutuskan untuk tidak menjual Tuhan Yesus, apakah Yesus akan tetap ditangkap dan disalibkan? Oke, Nomor satu dulu. Ya. Sebenarnya Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa orang yang namanya Yudas akan menjual Yesus, dan Alkitab pun bahkan tidak menuliskan Yesus akan dijual kalau tidak ada yang menggenapi. Banyak orang tidak mengetahui ini. Begini ya, di Perjanjian Lama itu nubuatan itu dibuat dibuat ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Jadi nubuatnya itu demikian. Nah, saya kasih contohnya begini malah, sehingga kelompok liberal ketika mereka membaca kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 Yesaya pasal 7 ayat 14 misalnya ini itu kalau mereka membaca Yesaya 7 ayat Yesaya 14 ayat 14 mengenai Immanuel itu mengenai Immanuel Yesaya 7 ayat 14 mengenai Immanuel sehingga ini teolog liberal berkata yang nama Immanuel itu anaknya Yesaya. Kenapa pula dia bilang itu bisa ditafsirkan sampai ke Yesus yang 700 tahun kemudian. Nah, maka itu jadi begini nubuatan tentang Immanuel ini memang istri Yesaya, dia bilang perempuan muda itu istri Yesaya dan Immanuel itu adalah anaknya Yesaya. Teolog liberal berargumentasi. Tapi kita bilang itu bisa benar, dan Tuhan sekali bicara untuk sekarang dan untuk nanti. Jadi untuk sekarang juga benar, untuk nanti juga benar. Tapi kalau tidak digenapkan yang nanti, ini juga tidak ada pengaruh. Memang bicara untuk sekarang kok. Begitu. Nah, sama dengan yang masalah jual Yesus itu, kan ada di kitab Zakaria. Nah, Zakaria, coba lihat di Zakaria pasal 11 itu, Di Zakaria pasal 11 dia ada, ini sebenarnya cerita jual beli domba. Jadi gini Yesaya Zakaria 11 ayat 10. Aku mengambil tongkatku kemurahan lalu mematahkannya. Ini si Zakarianya mematahkannya katanya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-ngamati aku. Ini kalau Nabi ke pasar segala macam itu orang tuh ngamatin ini, mungkin ada nubuatan apa yang mau dia katakan bahwa itu adalah firman Tuhan gitu loh. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berilah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi firman Tuhan dan seterusnya. Dan kalau tidak ada Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak, ini apa masalahnya? Ini apa masalahnya? Enggak ada masalahnya. Jadi Yudas tidak terjebak, dia harus menjual Tuhan Yesus. Sama sekali tidak ada. Tidak dibuatkan Yudas untuk menjual Tidak, apalagi orangnya. Enggak ada. Terus kenapa ini jatuh di Yudas, Pak? Makanya Yudas ambil keputusan dirinya sendiri. Itu juga satu keputusan. Berarti Tuhan tahu hatinya, Pak dia tinggal Tuhan ikuti aja. Malah Tuhan Yesus kasih roti, izinkan iblis, udah lakukan saja apa yang kamu mau lakukan begitu. Sudah dikasih izin betul. Begitu. Nah, jadi apabila Yudas Iskariot memutuskan untuk tidak menjual Tuhan Yesus, apakah Yesus akan tetap ditangkap dan disalibkan? Ya pasti. Karena kalau Yudas tidak dijual, Yesus tidak dijual Yudas, malah diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias, yang tangkap dia itu Roma. Jadi Romawi akan tangkap dia dan dia akan tetap disalibkan gitu. Baik. Nah, cuman ceritanya sedikit beda.